katakanlah nambahin security group di level network, lalu gimana caranya kita root table, ataukah em, kita menentukan aplikasi ini harusnya ada di subnet public ataukah di subnet private, em, ya koneksinya seperti apa dan seterusnya. Ya akan diisi dulu untuk feedback pesannya. Banyak atau enggak ya? Ya, dia ada kuis setelah materi selesai, ada kuis yang fokus ke kuis yang saya buat fokus ke sertifikasinya teman-teman, sertifikasi ACA, Alibaba Cloud Associate, Cloud Computing, dan di situ ada hadiah yang bisa saya berikan. Bisa diisi untuk feedbacknya. Sudah diisi semua feedbacknya. Yang lain, rekan-rekan yang lain. Untuk modul PPT-nya memang harus via via apa? Via Alibaba-nya ya. Jadi saya nggak bisa share di Telegram, tapi saya share-nya di via Alibaba-nya. Jadi nanti akan di-assign oleh pihak Alibaba-nya terkait dengan modul yang teman-teman dapatkan training hari ini, beserta quiz, beserta sertifikasinya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, nggak apa-apa. Ini nanti tim kami akan coba follow up ke Alibabanya ya. Mungkin ada miss ada dua hal ya. Miss itu yang pertama itu teman-teman salah daftar akun. Yang kedua atau memang belum diberi akses untuk ke materinya. Kalau belum diberi akses, ya nanti kita bisa follow up. Kalau misalnya salah akun, nanti kita akan bantu untuk teman-teman daftar lagi, tapi dengan levelnya bukan level ya di level student ya. Itu nanti panduannya kita akan share di Telegram. Sudah diisi semua untuk feedbacknya? Oke, sebentar ya. Oke, nanti perhatikan baik-baik soal kuis yang saya berikan ya. Dan kalau bisa diingat, tapi kalau nanti butuh, Mas saya mau kuis lagi di minggu depan sebelum menghadapi ujian dan seterusnya, itu boleh ya. Nah ini modul yang kedua, ini modul sebelum kita istirahat untuk sholat Jumat. Setelah itu di siang hari nanti ada server load balancer, OSS, RDS, dan kuis dan sesi hadiah ya. Nanti nilai yang tertinggi akan mendapatkan hadiah. Oke. Dan soalnya nanti nggak usah buru-buru untuk menjawab soal kuisnya. Boleh silahkan mau open book atau gimana itu nggak masalah buat saya. Yang penting soalnya dipahami kalimat-kalimatnya dan diingat ya untuk soal. Oke, sudah semua untuk feedbacknya. Saya tunggu sampai 10.20-an. Nah, di sertifikasi ACA, Cloud Computing, ini PPC, nanti katakanlah teman-teman mau ambil lagi untuk ACP, untuk ahli cloud profesional, ya PPC lagi pasti nemuin, cuma ya ada beberapa tambahan. Ya kalau di tempat lain untuk di solution architect, biasanya sesi networking itu ada dua, networking satu, networking dua. Biasanya belajar tentang public subnet, private subnet, internet gateway, VPC peering, dan seterusnya.
Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Mudah-mudahan bintang 5 semua ya. Oke, nanti kalau misalnya waktu menjawab soal, lain ada yang diskusikan di Telegram, silahkan ya. Saya akan langsung respon di itu ya. Oke, sudah semua teman-teman. Untuk jawabnya. Ya. Nah, di materi PPC, ini yang pertama kita tahu ya cara kerja PPC itu seperti apa, dan gimana caranya kita desain dari PPC kita, apa aja yang harus kita set up. Nah, ini script PPC udah ada semua tutorialnya di sini, sama virtual suite. Nah, ini dan akses kontrol di PPC Group, PPC Connectivity, dan fitur dari PPC-nya sendiri ya. Itu yang kita pelajari di sesi PPC ataupun virtual private cloud-nya. Nah, di virtual private cloud itu private network yang terisolasi. Teman-teman itu bisa bayangkan VPC itu sebagai grup yang private, jadi terisolasi dengan network yang lain. Di VPC itu kita fokusnya ke level network, itu kita bisa ya setup pilih ataupun pilih CIDR bloknya, katakanlah oh kita mau berapa bit, pasti ketika teman-teman berbicara dengan pemangku kepentingan ataupun di level C, teman-teman akan ditanya gimana cara setup ya, gimana cara setup untuk networking di Alibaba-nya. Nah, gimana caranya kita memastikan IP kita itu cukup untuk dengan workload kita. Gimana caranya kita mengamankan network kita ya. Katakanlah kalau misalnya kita deploy aplikasi kita yang tadi di level ECS, itu kan security-nya hanya berada di level instance-nya ya, ataupun ya ya di level instance aja. Berbeda kalau di sini kita bisa pertahanannya itu bisa berlapis-lapis. Kita bisa ngamanin di level network, di level instance, di level OS yang tadi. Ya di akhirnya nanti ya kita bisa amanin juga di level untuk WAF-nya ya ataupun web application firewall-nya kita setting ketika katakanlah kita mau hosting static website kita di OSS, kita allow untuk web application firewall-nya atau enggak. Jadi di VPC Group itu kita bisa allow untuk spesifik private IP address-nya. Katakanlah, oh aplikasi ini saya harus naruhnya di public subnet, katakanlah. Oh untuk aplikasi ini saya naruhnya di private subnet. Contohnya apa misalnya? Saya gambar di sini. Kita ada aplikasi backend. Backend-nya ini dia di public subnet. Nah, ini ada aplikasi database DB katakanlah. Kita mau pakai apa? Public subnet atau private? Katakanlah kita sarankan menggunakan private untuk database ini. Ataupun dua-duanya mau menggunakan private subnet, di sini kita gunakan lagi untuk komunikasinya lewat plastik IP katakanlah, plastik network interface katakanlah. Ataupun kita pengen komunikasi nih antara VPC satu dan VPC kedua dan VPC ketiga, itu eh, kita nggak bisa berkomunikasi ya dengan VPC lain kecuali kita gunakan VPC peeringnya. Dan ini nggak bisa transitive dependency. Katakanlah ini VPC A, ini VPC B, ini VPC C. Dari VPC A komunikasi ke VPC B dan VPC B komunikasi ke VPC C ini nggak bisa langsung antara VPC A langsung ke VPC C ya. Jadi dia nggak bisa transitive peering ataupun transitive dependency antar VPC. Nah, terminologinya di VPC yang pertama kita harus tahu virtual router ataupun di sini itu seperti root table, ini seperti root table, virtual suite ini seperti subnet kalau teman-teman, dan elastic IP, public network IP dan security group yang ini situasinya ini adalah stateless ya. Tadi kalau misalnya di level ECS
Dia apa? Kalau ini di level network stateless, kalau di level ICS apa? Coba lihat, ada yang masih ingat yang tadi? Oke, ya. Dan nanti kita pelajari ya stateful ya perbedaannya. Nah, katakanlah di aplikasi ini nih, di subnet publiknya ataupun di sini ada ICS untuk aplikasi apa? Katakanlah untuk aplikasi backend. Ada lagi di sini untuk aplikasi database. Jadi di virtual private node itu layer 2 ya di isolated network environment di region level. Jadi di sini kita bisa gunakan untuk build a private network environment di public cloud ya. Caranya gimana? Ketika kita mau create VPC, yang pertama ya kita pilih regionnya dulu. Karena saya mau di region Singapura ya. Ataupun saya mau menggunakan region Jakarta. Jadi ketika teman-teman login ke Alibaba Cloud-nya teman-teman, teman-teman tentukan terlebih dahulu nih region yang akan digunakan. Apakah region Singapura, ataukah region tertentu, dan pertimbangannya apa ya? Pertimbangan katakanlah ada faktor-faktor komplain yang harus dipenuhi, ataukah ada faktor-faktor yang memang ya sedikit konservatif, katakanlah oh harus memenuhi syarat ini ya udah dijelaskan. Ya ada yang fokus ke data residensi dan seterusnya. Oke. Nah, VPC itu menggunakan Virtual Extensible LAN ataupun Fixed LAN untuk tunneling protokol yang dimana dia mengenkapsulasi layer 2 Ethernet frame dan layer 3 UDP paketnya. Cara kerja VPC udah paham ya. Gimana caranya kita untuk melakukan, ya gimana caranya kita mendesain, kita melakukan rencana dari VPC kita. Nah, katakanlah kita harus menentukan dulu root table-nya. Yang pertama ya kita pilih dulu region dua root table-nya ataupun key router-nya dan seterusnya adalah disketnya. Nah, di CDF-nya ini ataupun kita pilih dulu nih classless interdomain routing-nya, katakanlah alamat IP yang tersedia, katakanlah di sini 24 bit dari mana? Dari kedua kurangi 8 ya. Itu 24, berarti dihitung alamat IP yang akan tersedia itu berapa. Misalnya ngadu pangkat berapa itu akan menghasilkan IP yang akan tersedia di VPC kita. Misalnya dari 8 ini itu yang tersedia sekitar 16 juta database yang dari rumus yang dari 2 kurang 8, 24 ngedapetin dikuadratkan ya itu ngedapetin IP yang bisa gunakan. Oke, ini sama yang tadi. Yang di router itu seperti hub ya ataupun ya yang sudah familiar ini routing table-nya yang menghubungkan antara semua subnet ini baik subnet public ataupun subnet private dari VPC kita ya. Jadi oh subnetnya ada apa aja di subnet ini ada subnet public untuk aplikasi backend data. Di sini ada subnet private untuk aplikasi database. Nah, itu dari router ya. Jadi kita tentukan dulu ya routing table-nya. Nanti ada contohnya. Nah, ini contoh yang mudah. Jadi ya, katakanlah 10.1.00 sampai 16, 10.2, dan seterusnya. Nah, di suite ini layer 2 ya, dari subnet yang di VPC Group-nya. Di pertama dan terakhir dari IP itu digunakan untuk reserve instance. Biasanya itu untuk apa aja? Untuk broadcasting dan seterusnya. Kalau di Alibaba ini hanya dua ya, hanya empat ya yang digunakan oleh sistem. Kalau di iOS kan ada lima ya yang digunakan oleh sistem. Jadi
Nah, di sini untuk broadcasting dan seterusnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, karena di sini nggak ada sesi hands-on-nya, di sini udah ada ya contoh gimana caranya kita create VPC dan create switch-nya ya. Pertama, ini secara high level arsitekturnya, katakanlah kita ada VPC di region Jakarta katanya. Di sini ada dua nih, zona A dan zona B. Di sini ada filter ataupun routing table-nya. Nah, pertama, kita pilih dulu dari Alibaba regionnya mau mana. Setelah itu, kita create VPC-nya, kita create dari virtual switch-nya di multiple zone ya, jadi zona A dan zona B. Nah, itu. Nah, ini login, ketika teman-teman login, teman-teman bisa cari, katakanlah tinggal dicari aja di keywordnya VPC. Di sini ada contohnya nih, dari VPC, root table, virtual suite, network access control list, yang berada di network. Nah, di sini kita tentukan dulu, benar nggak sih VPC kita itu berada di region aplikasi yang mau kita deploy atau enggak. Jangan salah ya, katakanlah, oh kita mau deploy karena ada faktor data residensi, aplikasi kita usernya katakanlah untuk MVP rilisnya di Singapura. Udah deploy datanya di Singapura. Pilih VPC-nya di Singapura. Nah, setelah itu teman-teman pilih untuk create VPC, namanya ya, ini VPC apa katakanlah VPC untuk aplikasi A katakanlah, atau aplikasi apa. Oke, kalau udah kita udah kasih nama, deskripsinya apa, pastikan ini jelas ya. Jadi biasanya di satu region kan VPC-nya kita banyak ya untuk aplikasi ini, untuk aplikasi yang lain. Ya itu pastikan nama-nama VPC-nya itu jelas. Kenapa kayak gitu? Katakanlah, oh yang VPC ini ya udah kita dedikasiin untuk aplikasi A. VPC selanjutnya kita dedikasiin untuk aplikasi B. Nah, ya. Setelah di kita create VPC-nya, kita bisa configure scroll down untuk kita configure virtual suite namanya, zonanya mana, dan destination dari CIDR blocknya dan CIDR. Ya, katakanlah Singapura untuk zona A. Di sini kita bisa pilih kalau tampilan sekarang ya. Ini tampilan yang lama. Ini kita bisa pilih fitur-fiturnya ada apa aja dan apakah dia di ECS, RDS, ataukah server load balancing-nya. Jika berhasil, oke, kita lihat nih detailnya apakah dia sukses, virtual suite-nya itu apa aja namanya. Itu proses, ini tampilan ketika teman-teman udah berhasil nge-create PVC-nya. Nah, itu dasar-dasar PVC yang teman-teman uh, pelajarin. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ya, ini prosesnya ya. Oke, kalau nggak ada, nah selanjutnya gimana caranya kita akses kontrol di PVC grup kita ya. Jadi di PVC itu independen ya akses kontrol policy-nya yang kita bisa gunakan untuk apa aja. Di ECS katakanlah kita bisa gunakan untuk di level security group-nya. Jadi kita bisa setup security group yang khusus kita gunakan untuk ke ECS katakanlah. Server load balancer kita gunainnya whitelist. Relational database service kita gunainnya whitelist.
Nah, selanjutnya, ketika kita create dari ECS, kita ketika kita create ECS, kita bisa pilih nih di ECS kita bisa pilih PPC yang default yang udah ada di setiap region ataukah PPC yang barusan teman-teman buat. Nah, di ECS kan teman-teman ketika buat PPC-nya udah ada nih default ataupun dari PPC yang tadi kita contohkan prosesnya. Nah, itu kita tinggal pilih nama VPC-nya apa. Jadi kalau mau menggunakan VPC yang kita buat, ya kita harus buat dulu VPC-nya. Baru ketika kita menggunakan, kita create ECS instance yang baru, ya kita tentukan mau VPC yang mana. Nah, tiba-tiba katakanlah gini, ketika kita udah menggunakan VPC yang mana, ternyata aplikasi kita nggak bisa diakses, katakanlah Nginx kita nggak bisa diakses. Nah, yang harus di-check yang mana? Ya, di VPC tersebut, security groupnya udah di-setting atau belum, katakanlah untuk inbound traffic-nya, terusnya. Gitu. Itu salah satu contoh dari akses kontrol di VPC grupnya. Nah, secara konektivitas, karena ini Alibaba Cloud sertifikasinya teman-teman masih di level associate, jadi ini masih tahu untuk proses bisnis prosesnya ya. Berbeda nanti kalau di level profesional, itu nanti teman-teman baru di level detail level. Nah, kalau untuk sesi training ini Mas Catur itu nggak ada hands-on lab-nya ya, tapi nanti ada sesi quiz yang di modulnya teman-teman dan ada potensi untuk pre-sertifikasi dari ACA Cloud Computing ya, Mas Catur ya. Nanti dari saya ada tambahan juga untuk latihan soal untuk menghadapi sertifikasi ACA Cloud Computing. Dari sini ada yang udah dapat sertifikasi ACA Cloud Computing mungkin? Ada yang udah dapat belum? Sudah, Pak. Oh udah ya. Jadi siapa ya? Belum ya. Jadi tadi yang jawab siapa ya? Mas siapa? Boleh. Jadi yang sudah Mas siapa? Mas Ade ya? Benar nggak? Iya, Pak. Saya derajat, Pak. Oh Mas Derajat ya. Mas Derajat udah dapat ya. Berarti backgroundnya apa Mas? Dosen atau praktisi? Oh, saya Hmm. masih mahasiswa, Pak. Oh masih mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Mas Derajat juga. Ini contoh ya. Dan dia udah dapat. Sebelumnya dapat di mana Mas? Kegiatan juga training seperti ini atau seperti apa? Ya, kegiatan juga, Pak. Training dari Alibaba juga. Oke. Dari kampus mana Mas Derajat? Di TTS atau Dari ITB, Pak. Oke, dari situ. Ya, berarti rekan-rekan semua soalnya masih bisnis proses ya, Mas, yang Aca Cloud Computing ya. Tahu produk ini untuk Iya, ngapain Pak. itu ya. Oh. Ini Mas Derajat nanti juga mungkin bisa bantu ya kalau soal-soalnya ketika teman-teman diskusi di Telegram silahkan dibantu. Wah, ini pesaing terberat ya nanti ketika kuis ya. Nanti, nah itu boleh Enggak sharing-sharing, juga, boleh tuh, Pak. boleh sharing-sharing silahkan waktunya ya. Maaf Pak, tadi saya telat masuk. Ya, nggak apa-apa, Mas Mas Ade ya. Salam kenal, Mas Ade, Mas Dada. Oke, nah jadi nanti ada apa? Ada kuis yang saya berikan. Soalnya itu saya sesuaikan dengan sertifikasi yang teman-teman akan ambil. Nanti akan ada hadiah yang saya berikan e-wallet ke teman-teman yang berada di peringkat pertama. Jadi di training ini di akhir nanti teman-teman, oh boleh boleh. Nanti di akhir teman-teman akan dapat quiz, dapat sertifikasi, dapat dan sertifikat completionnya juga. Nah, bebas nanti saya akan kasih soal lagi di minggu depan. Silakan teman-teman selesaikan dulu modul yang ada di AWS, di Alibaba untuk training ini, kuisnya dan ya latihan soalnya nanti kita bahas di grup juga boleh. Jadi kalau ada pertanyaan baik dari sisi soalnya, bisnis prosesnya di tempat teman-teman, terusnya. Jadi di training Alibaba ini kalau cloud computing itu sebenarnya teman-teman akan
Ya, barangkali nanti teman-teman akan menjadi DevOps ataupun solution architect ataupun DevSecOps engineer, cyber security dan seterusnya. Gitu ya, harus tahu ya. Jadi kita harus melihat secara helikopter view-nya dulu aja. Katakanlah ketika Mas Derajat katakanlah ketemu dengan pemangku kepentingan, katakanlah kita bahas tentang networking, gimana caranya kita memastikan workload kita itu sesuai dengan ya IP kita cukup atau enggak, lalu gimana caranya kita untuk ibaratnya menambah pertahanan dari sisi server kita dan seterusnya. Modulnya di link yang tadi saya udah share. Sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Feedback sessionnya tadi udah saya share ya. Kalau sorry. Iya, Pak. Berarti untuk yang sekarang berarti udah ada banyak pembaruan dong ya, Pak ya? Untuk dari sisi Aca yang Oh cloud computing atau ya, Mas Derajat ambil dengan aja kapan dengan Mas? tahun sebelum-sebelumnya. Tahun lalu sih, Pak. Udah, Oh, udah 1 tahun lebih. iya, Iya. harusnya ada pembaruan ya. Dulu dapat skor berapa Mas? Biar memacu teman-teman. Ya, ya lewat KKM lah, Pak. Nggak besar, Pak. Masih gampang ya soalnya ya. Pasti rekan-rekan semua lolos sih, saya yakin optimisnya. Ya, harusnya ada pembaruan, tapi kalau di Alibaba, dicek aja di sertifikasinya ya, sebentar hasil ya. Oh iya, siap. Kalau di Alibaba, selagi belum ada versionnya update, harusnya masih sama nih, Mas Radu. Kalau di AWS kan setiap ganti version itu ketahuan ya. Katakanlah di solution architect yang nambah Iya, itu Pak. di proses mana itu ketahuan. Kalau di Alibaba, saya rasa masih sama untuk sampai saat ini. Belum ada update sih. Gitu. Oke, Alhamdulillah. Siap. terima kasih Mas Derajat atas sharing-sharingnya. Nanti dibantu juga teman-teman di Telegram. Dari lolos semua ya. Oke. Nah ini Mas Derajat nanti pesaing terberat untuk dapat hadiahnya ya. Oke. Eh, sampai mana tadi? VPC konektivitasnya. Kita kembali lagi. Ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Nah, silakan diakses untuk link modulnya. Berarti di sini belum bisa semua ya, link modulnya ya? Oke, belum ya, belum ada yang bisa. Maaf. Nanti ingatkan kami juga ya untuk memastikan teman-teman dapat semua modulnya. Nah, selanjutnya di PVC Connectivity itu, oh iya ya, oke, bentar ya. Hanya gara-gara yang itu ya. Oke, nanti saya coba follow up dulu ya. Apakah memang benar karena bukan itu case-nya, ataukah memang karena belum desain ya? Kita cross check dulu. Beri kami sampai ya hari kerja maksimal di hari Rabu atau Kamis ya teman-teman semua ya. Nah ini udah hari Jumat ya. Ya, oke. Ya, oke. Nah selanjutnya di VPC konektivitas VPC itu kita katakanlah gini, kita ada aplikasi yang di on-premise kita. Kita pengen hybrid nih aplikasinya. Ada nggak sih solusi-solusi yang kita bisa gunakan dengan adanya networking yang katakanlah, oh di on-premise kita pengen hybrid nih dengan cloud kita bisa nggak koneksinya via apa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sisi cloud-nya itu kita bisa katakanlah untuk komunikasi via internet kita bisa gunakan network and best translation ya gateway ya. Jadi di NAT gateway sendiri itu katakanlah saya cari gambar dulu.
Bentar. Nah ini ya dari Net Gateway. Ini kayak network address translation-nya dari di level ketika kita malah akses via internet ya, di akses via internet di level address translation-nya dia mentranslate ke lingkungan private kita ya, itu dari network. Ataupun kita Elastic IP, IP-nya biar setiap instance kita restart itu nggak ganti, ataupun di level server load balancer ya. Nah, ini untuk komunikasi dengan internet connection-nya. Kita bisa gunakan NAT gateway, Elastic IP, ataupun server load balancer-nya. Oke, ada komentar 4, sebentar ya. Ya, sabar ya. Nanti oke, ada yang di Wita ya. Oke, kita nanti sesinya selesai di jam 11 kok, Mas dan nggak usah khawatir. Nanti kita kembali lagi di jam 1. Untuk materinya, beri kami waktu sampai hari Rabu atau ya Rabu minggu depan, karena kan ini udah hari Jumat dan Senin Selasa itu cuti bersama. Beri kami waktu untuk follow up terkait dengan materinya. Jadi kemungkinan ada dua kasus. Yang pertama itu memang belum diberi akses. Yang kedua itu teman-teman salah dalam create akun Alibabanya, bukan di level studentnya ya. Kalau salah create akunnya, nanti kita kasih panduan untuk create akunnya. Kalau materinya belum bisa, ya biar kami yang follow up ke pihak Alibabanya. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk itu ya. Nah, kalau misalnya di sesi on-premise, kita bisa gunakan dengan produk-produknya ini ya, Express Connect, VPN, Send, dan SAG. Paling di soal aja, nanti teman-teman akan ditanya, oh, fitur-fitur mana aja sih yang ketika kita gunakan untuk komunikasi antara on-premise kita dengan cloud, itu fitur apa aja? VPN set to set, ataupun Express Connect, dan seterusnya. Itu yang teman-teman bisa gunakan. Jadi tadi teman-teman udah belajar tentang UCS, networking, storage, di level ECS-nya bedanya apa, operasional di level on-premise dan di cloud, lalu gimana caranya kita create VPC, create virtual suite, apa ya, topologinya, nama istilahnya kata Allah itu sama dengan routing table ataupun dia dengan subnet, kalau di networking. Nah, itu produk-produk yang ada di Alibaba ya. Nah, di fitur-fitur yang lebih sulit lagi di Alibaba itu yang pertama kita bisa gunakan untuk network access control list ya. Di network access control list di sini itu jadi eh, sorry, kalau di network access control list itu kita jadi layarnya gini. Ada orang akses aplikasi kita, setelah kita ya ke network address translation ya. Nah, di sini ya kita apa? Di network NACL. Baru ini ke level security group dan instance ya. Nah, ini flow-nya ya. Kalau kita layernya dalam pertahanan security-nya itu kita gunakan juga network access control list. Berbeda, kalau misalnya kita nggak pakai NACL di sini, berarti ya udah langsung akses ke security group ya. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, ketika kenapa sih kita perlu menggunakan network access control? Ataupun kita bisa custom route table dan DHCP untuk static name-nya ya. Untuk kita. Ini ya gambar yang tadi. Oke. Itu proses yang tadi. Jadi layarnya berlayar-layar. Jadi ini kalau orang akses via internet, network access control list-nya di sini ada security group lagi ya. Ke level ECS kita ya. Berbeda kalau misalnya kita nggak ada ini, proses di level networking-nya, udah kita langsung komunikasi ke ECS kita.
Nah, bedanya apa antara network access control list dan security group? Kalau di network access control list, dia apply di level switch ya, ataupun di level networknya. Kalau security group, dia apply di level OS-nya ya, ataupun ECS instannya. Dia stateless, kita harus set explicit rule, katakanlah allow port 80 untuk inbound dan outbound ya. Jadi ibaratkan kayak kita katakanlah kita mau keluar, kita kalau masuk kita harus dicek ya. Itu ya. Itu kalau di stateless. Kalau di stateful ya kita settingnya oh kita boleh masuk nih. Ya udah boleh keluar kalaupun nggak ada. Jadi yang penting kita ada pengecekan di awal, tapi kalau keluar nggak ada yang kita set, ya masih boleh aja di stateful ini ya. Jadi bedanya itu antara security group dan network access control list ya. Jadi pertahanannya harus berlapis-lapis ya. Kenapa itu penting? Karena itu merupakan salah satu desain yang kita bisa gunakan sebagai katakanlah nanti teman-teman yang mau fokus ke solution architect ataupun ada yang fokus ke DevSecOps engineer ataupun ada yang fokus ke DevOps, cloud engineer dan seterusnya. Nah, ini untuk PVC tadi udah ya. Nah, ini. Nah, di DHCP itu bisa kita allow custom domain dari ECS kita. Jadi, tadi kita bisa gunakan IP kalau misalnya public IP kita nggak mau ganti-ganti, ataupun kita menggunakan DHCP untuk DNS server IP database-nya. Itu untuk modul yang kedua. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk feedback sessionnya tadi udah ada di atas. Terima kasih yang udah mengisi. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut lagi di jam satu. Jam satu rekan semua bisa kembali lagi. Yang modul yang kedua, di sesi yang kedua nanti ada SLB, OSS, dan RDS serta kuis dan hadiah ya. Nah, ya. Oke, yang lain Izin Pak, jam ya silakan. ya. Tadi itu tadi Bapak bilang sebelumnya ada link link apa ya Pak ya? Soalnya tadi saya baru Oh, masuk jam 10-an Pak, baru beres kelas soalnya tadi. oke, tadi kita ada sesi feedback sessionnya sebentar ya. Mas Derajat ya tadi yang. Iya Pak. Oke, silahkan boleh diisi untuk kedua sesinya. Tadi kita rangkum dulu ya. Di sesi modul pertama Ya. kita belajar ICS. Di modul yang kedua kita belajar networking sebenarnya. Sebenarnya networking ini harusnya sih ada dua networking kalau menurut saya. Itu harus ada networking satu, networking dua. Networking dua itu kita ya biasanya sampai ke level satu set VPN untuk VPC peering dan seterusnya. Tapi kita cukup tahu di sini di VPC ini kita tahu virtual switch, virtual router, komunikasi antar internet itu seperti apa, defense layernya itu seperti apa. Katakanlah ketika kita nggak menggunakan um, NACL dan bedanya apa ketika kita menggunakan security group hanya di level instant dan seterusnya. Itu yang kita rangkum dari modul satu dan modul 2. Di sesi setelah sholat Jumat nanti ada server load balancer, ada OSS, dan ada relational database service, dan ada quiz. Soalnya nanti ada 50, waktunya sejam. Silahkan mau open book atau apa itu bebas, gak ada masalah buat saya. Dan nanti ada sesi hadiah bagi siapa yang paling tinggi skornya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita eh, break dulu untuk sesi sholat Jumat karena ada yang dari waktu Indonesia Tengah ya. Perbedaan 1 jam ya kita dengan rekan-rekan yang ada di ya. Oke, gak ada ya, aman ya. Aman Oke. Pak. Oke, kalau nggak ada rekan-rekan semua, terima kasih untuk sesi pertama ini. Silakan boleh keluar Zoom ataupun tetap di sini juga nggak masalah. Kita kembali lagi nanti jam satu setelah sholat Jumat dan makan siang. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.